Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi wafaqa man jaa bil haqqi wa fadlihi wa karamihi wa fadala man jaa min haqqi bi masyiatihi wa adlihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa khairil khalqi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثل ولا ند له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم القائل في محكم كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah yang ini tidak ada kata dan ucapan yang lebih utama selain ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah serta anugerah kepada kita dan telah banyak memberikan bermacam-macam nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Kita berkumpul di sini untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Khotib berwasiat kepada kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguhnya berupaya melakukan semua apa yang diperintahkan dan berusaha menghindari semua apa yang dilarang. Kaum muslimin rahimakumullah sallallahu alaihi wasallam. Tema khutbah hari ini saya akan mengambil hikmah, yaitu kematian adalah pasti dan bersiaplah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah. Kematian itu pasti. Jumat kemarin saudara kita, keluarga kita, bahkan tetangga kita masih bersama-sama dengan kita melaksanakan sholat Jumat berjamaah bersama. Pada Jumat ini beliau telah pergi untuk menghadap Sang Malik. Hadirin rahimakumullah. Sudahkah kematian dan kematian yang ada di sekitar kita menjadi nasihat bagi kita? Sudahkah takziah yang kita lakukan selama ini menjadi tausiah buat kita semua? Maut adalah kepastian
tidak dapat dimajukan ataupun dimundurkan barang sesaat. Malaikat maut tidak permisi kepada orang yang sehat. Malaikat maut juga tidak minta izin kepada seorang anak ataupun remaja. Ajal tidak menunggu kita sehat sakit. Ajal juga tidak menanti masa kita tua. Jika telah datang waktunya, siapapun pasti akan menemui ajal. Oleh karena itu, persiapan menuju kematian semestinya kita lakukan dalam setiap nafas kita dari mulai sekarang. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman yuhjiha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasan kalian. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Dalam ayat yang lain, masih surat Ali Imran ayat 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 99. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'budu rabbaka hatta ya'tikal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin, sampai ajal datang kepadamu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Melalui ayat yang pertama, Allah memberitahuan kita bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan dalam ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita wafat dalam keadaan muslim. Dan dalam ayat yang ketiga, Allah memerintahkan kita untuk beribadah hanya kepada Allah hingga ajal menjemput. Dinyatakan dalam sanad Ibni Abi Syaibah bahwa suatu ketika malaikat Israel masuk ke ruangan Nabi Sulaiman alaihissalam dalam rupa seorang manusia. Malaikat tiba-tiba memandang laki-laki, salah seorang yang hadir di majelis Nabi Sulaiman itu. Setelah malaikat Israel keluar ruangan, laki-laki itu bertanya kepada Nabi Sulaiman tentang orang yang memandangnya lakat-lakat tadi. Nabi Sulaiman memberitahunya bahwa itu adalah malaikat Israel. Lalu laki-laki tersebut meminta kepada Nabi Sulaiman agar memerintahkan angin untuk membawanya ke negeri India. Beberapa saat kemudian, malaikat Israel kembali mendatangi Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bertanya kepadanya, "Kenapa engkau memandang laki-laki itu dengan lekat, hai malaikat?" Malaikat menjawab, "Aku heran kepadanya, kenapa ia berada di ruanganmu
Padahal aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut ruhnya di India. Hadirin, dimanapun kita berada, jika sudah tiba ajal malaikat maut, pasti menjemput nyawa kita. Hadirin dan Allah, yang semestinya ditakuti oleh seorang muslim bukanlah kematian. Yang seharusnya dikhawatirkan adalah mati dalam keadaan husnul khotimah. Seseorang yang di masa mudanya ahli ibadah bukan jaminan di akhir hayatnya akan husnul khotimah. Rasulullah SAW menegaskan, innamal a'malu bikhawwatim. Sesungguhnya yang menjadi penentu perbuatan adalah di akhir hayat. Hadis riwayat Bukhari. Masyarul muslimin rahimakumullah. Janganlah kita menunda-nunda taubat. Saat ini juga kita bertaubat dari semua dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Dosa kecil yang dilakukan terus-menerus dapat menyebabkan seseorang mati dalam keadaan su'ul khotimah. Alhamdulillah. Tidak akan banyak yang saya sampaikan. Demikian singkat pada siang hari ini. Yang penuh keberkahan ini semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Aku qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu inna Allaha amarakum bi amrin 'azim. Amarakum bis salati was salam ala nabiyil karim. Faqala inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innahu Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najjati minan nar wal 'adzabil hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadlullahi 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.